Ya, Pak Fauzan, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ini mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya mengajar, Pak. baik Bu Novi, apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Pak Fauzan, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut Bu Novi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Jadi begini Pak Fauzan, saya tuh berharap dengan obrolan kita hari ini itu saya itu mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Bu Novi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novi? Kalau saya ingat kembali itu ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama itu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Terus saya juga terlalu dominan untuk berbicara. Dan yang kedua itu saya belum paham tentang karakteristik murid-murid saya di dalam kelas yang saya ajar. Oh, begitu ya Bu Novi. Kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Novi? Jadi menurut saya ya Pak, murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran itu yang mengasihkan, tidak monoton, terus tidak membosankan. Jika saya memahami atau dapat mengidentifikasi karakteristik murid saya sehingga kebutuhan belajar setiap murid di dalam kelas saya itu dapat terakomodir dengan baik oleh saya, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bu Novi yang tadi Ibu Novi sebutkan bahwa kita sebagai guru itu harus mengetahui karakteristik masing-masing siswa ya Bu Novi ya. Lalu menurut pendapat Bu Novi, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan tentunya dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Novi? Kalau menurut saya seperti ini ya, Pak ya. Pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Terus murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian adanya ice breaking ya Pak ya, ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan. Sangat menarik ya ada ice breaking dan games ya dalam pembelajaran. Lalu Bu Novi, mengenai karakteristik siswa, bagaimana ini Bu Novi dapat mengetahui karakteristik setiap siswa di dalam kelas yang Ibu ajar? Mungkin saya dapat ini ya Pak ya, yang dapat saya lakukan itu melakukan observasi profil belajar siswa. Salah satunya yaitu gaya belajar siswa melalui angket gaya belajar siswa apa ya Pak ya? Hmm, Sangat menarik ya. Nanti Bu Novi bisa menggunakan angket gaya belajar sesuai dengan indikator gaya belajar siswa kan beberapa jenis ya Bu Novi. Ada mungkin gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ya seperti itu ya Bu Novi ya. Kemudian nih Bu Novi, dari hasil angket gaya belajar dan kesiapan belajar, apa sih yang dapat Bu Novi lakukan berikutnya? Jadi gini Pak Fauzan, melalui angket gaya belajar siswa, itu saya dapat mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa. Apakah dia tadi seperti yang Pak Fauzan katakan, apakah dia auditori, apakah visual atau kinestetik. Lah, hal tersebut akan berkaitan dengan kesiapan belajar yang akan saya lakukan. Seperti misalnya mempersiapkan sumber belajar yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Seperti itu Pak Fauzan. Sangat menarik sekali ya Bu Novi. Mungkin untuk mempermudah Bu Novi dalam pembagian angket, nanti Bu Novi bisa menggunakan Google Form. Jadi Bu Novi bisa cepat memperoleh respon dari para siswa dan Bu Novi bisa langsung mengetahui gaya belajar dari hasil angket tersebut ya. Tadi kan Bu Novi menyebutkan sumber-sumber belajar sepertinya ya Bu. Sumber-sumber belajar bagaimana sih ya Bu Novi yang disiapkan agar memenuhi kebutuhan belajar siswa?
Iya, betul sekali ya Pak Fauzan. Saya juga ini jadi tercerahkan tadi Pak Fauzan bilang bahwa menggunakan angket itu bisa dengan Google Form ya Pak ya. Berarti lebih mudah ya Pak. Terus ini Iya, Pak, sumber belajar yang saya siapkan itu akan lebih bervariatif, misalnya seperti menggunakan video pembelajaran, terus modul ajar dan sumber-sumber digital, Pak. Jadi sumber belajar lain juga yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Sehingga melalui proses tersebut, saya harap siswa akan lebih antusias, terus semangat, termotivasi dalam mengikuti pembelajaran saya. sangat menarik sekali ya Bu Novi. Sumber-sumber belajar yang akan disiapkan Bu Novi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi Bu Novi sudah menyiapkan video, kemudian mungkin sumber dari internet, kan nanti siswanya tentu saja akan tertarik ya seperti itu ya Bu Novi. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Novi. Saya yakin sekali bila Bu Novi bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang tadi Bu Novi sebutkan seperti video, mungkin video itu bisa dari YouTube atau Bu Novi buat sendiri, pasti murid-murid nanti akan antusias dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Novi. Jadi sekarang ya Bu Novi, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang dialami Bu Novi? Yang pertama ya Pak Fauzan, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa, misalnya melalui angket gaya belajar siswa tadi. Terus kemudian yang kedua itu merancang pembelajaran yang tentu saja yang mengasihkan, menarik dan tidak monoton ya Pak ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Misalnya tadi seperti video di YouTube atau video di TikTok. Karena anak-anak sekarang itu kan suka sekali dengan yang namanya perkembangan digital ya Pak ya, media sosial kan Betul. sangat ini familiar sekali. Terus selanjutnya bentuk tugas yang saya berikan juga bisa disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi setelah tadi angket pembelajarannya saya sudah mengetahui profil belajar mereka, karakteristiknya seperti apa. Terus saya juga tadi berencana untuk memberikan tugas itu sesuai dengan karakteristik anak tadi, minat dan bakat anak. Istilahnya saya itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan tadi menggunakan bentuk video, terus infografis atau laporan digital. Jadi tugas-tugas itu mereka kerjakan dengan senang, dengan semangat, dengan hati yang gembira ya Pak ya. Karena kan sesuai dengan memang minat mereka. Jadi guru seperti saya kalau bisa berarti saya tidak memaksa lagi ya Pak ya. Betul. Bagus sekali ya tadi yang disampaikan oleh Bu Novi. Strategi-strategi yang akan dilakukan Bu Novi, salah satunya nanti akan menggunakan pembelajaran diferensiasi tadi ya, kalau tidak salah ya Bu Novi ya. Di mana Bu Novi nanti akan memvariasikan berbagai macam tugas yang dapat siswa pilih sendiri. Mungkin siswa yang senang membuat video mungkin akan memilih membuat video, seperti itu ya Bu Novi ya. Kemudian siswa yang senang menulis mungkin bisa menuliskannya dalam bentuk infografis. Siswa yang senang berbicara di kelas mungkin akan menyampaikannya secara langsung dengan presentasi. Begitu ya Bu Novi ya. Iya Pak. Bagus sekali strategi yang akan digunakan oleh Bu Novi. Selanjutnya Bu Novi, komitmen Bu Novi terhadap rencana yang akan dilakukan ini apa ya Bu Novi? Jadi gini ya Pak Fauzan, saya tuh berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang dapat mengakomodir setiap kebutuhan belajar murid-murid saya dengan menggunakan banyak sumber belajar tadi yang misalnya pakai video di YouTube, terus pakai modul ajar, terus mungkin pakai teka-teki silang ya Pak ya untuk Iya, eksplorasi materi. Terus sehingga murid-murid saya itu
dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang ketika pelajaran saya, Pak. Jadi saya itu juga sehingga saya itu jadi guru yang dikangeni sama murid ya, Pak, ya. Terus Wah, juga tanpa ada unsur paksaan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya tadi berdasarkan minat belajar mereka, karakteristik belajar mereka, dan juga tadi Pak, tugas-tugas juga akan saya sesuaikan dengan minat dan karakteristik anak, sehingga anak itu mengerjakan tugas itu dengan tidak terpaksa, jadi dengan sukarela, sehingga hasil yang diperoleh itu juga bisa maksimal ya Pak Fauzan ya. betul sekali Bu Novi. Ini Bu Novi, ini kan waktunya sebentar lagi akan mengajar di kelas. Kesimpulan apa sih yang dapat Bu Novi peroleh dari kegiatan coaching kita kali ini? Jadi gini ya Pak ya, tadi saya berterima kasih sekali dengan Pak Fauzan. Tadi kan saya tercerahkan sekali ya. Saya tuh kemarin-kemarin tuh merasa kalau pembelajaran saya tuh ternyata kurang menarik, siswa kurang antusias. Tapi setelah tadi saya berkeluh kesah dengan Pak Fauzan, itu saya banyak tercerahkan Pak. Tadi misalnya saya sebelum saya melakukan pembelajaran, berarti saya harus tahu dulu karakteristik dan profil belajar siswa itu seperti apa. Nah, untuk mengetahui karakteristik siswa minat bakatnya itu berarti saya harus melakukan angket dulu, menyebar angket dulu agar mudah eh, bisa dengan Google Form ya Pak ya. Betul Terus sekali. selanjutnya setelah dapat tadi memetakan angket, eh, hasilnya itu bisa saya gunakan untuk merencanakan pembelajaran yang ada di kelas saya ya Pak ya. Betul sekali Bu Novi. Iya, setelah itu saya juga bisa memberikan tugas kepada murid-murid saya itu berdasarkan minat dan bakat murid, sehingga murid saya itu merasa tertantang, senang dan bahagia, dan pasti tugasnya juga maksimal ya Pak Fauzan ya. Betul sekali Bu Novi. Bagus sekali kesimpulan yang telah disampaikan oleh Bu Novi. Saya sangat mendukung apa yang tadi Bu Novi sampaikan tentang strategi-strategi yang akan dilakukan Bu Novi sehingga nanti murid menjadi antusias dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ya Bu Novi semua berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Novi. Amin. Terima kasih ya Pak Fauzan atas sharingnya. Terima kasih sekali tadi, sangat tercerahkan Pak. Saya itu kemarin tuh merasa bagaimana ini murid saya kok seperti ini. Tapi setelah ini cerita-cerita dengan Pak Fauzan ternyata saya mendapatkan solusi sendiri ya Pak ya. Iya, Eh, betul. Terus ini ya Pak, saya berterima kasih sekali karena Pak Fauzan sudah meluangkan waktu untuk sharing, mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dikangeni sama murid, Betul. karena murid kita merasa bahwa oh, guru ini bisa nih mengerti karakteristik saya. Guru ini disiplin nih, ternyata perhatian sekali dengan murid. Seperti Eh, itu ya Pak Fauzan ya. Betul sekali Bu Novi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Novi. Mudah-mudahan ya Bu Novi kita menjadi guru yang selalu dikagumi murid dan selalu menjadi suri teladan bagi siswa-siswa kita ya Bu Novi. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih kembali Bu Novi. Semoga sama-sama saling memberikan manfaat ya Bu Novi ya. Iya, terima kasih. Ya.